Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Today, I will be conducting an informative interview regarding the career path of my research person. What you need to know is that my research person this time is a teacher. A little information that I know that he has been in the world of education and has been a teacher for about 23 years. Wow, that's very interesting, right? To explore again what is the motivation that makes him very enthusiastic in educating the children of this nation, follow my video until it's finished so we can both listen to all the interesting news about him. Okay. Sir, as I confirm a liar, if I want to do an informative interview with you regarding your career path as a teacher. Now, from the little information that I got, if you have been a teacher for about 20 years, that's an interesting discussion for us today. Please allow me, sir, to be my research person in conducting this interview. Oke, baik Pak. Seperti yang sudah saya konfirmasi ke Bapak sebelumnya, kalau saya ingin melakukan wawancara informatif dengan Bapak terkait jalur karir Bapak selama menjadi seorang pengajar. Nah, dari sedikit informasi yang saya dapat, kalau Bapak sudah menjadi seorang pengajar sekitar lebih dari 20 tahun. Nah, itu yang menjadi pembahasan menarik kita pada hari ini. Mohon izin ya Pak untuk menjadi narasumber saya dalam melakukan wawancara kali ini. Iya, baik. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan dulu nih diri Bapak. Silahkan Pak. Nama Ahmad Madilis, SPD. Ya. Biasa dipanggil apa Pak? Yang biasa dipanggil di lingkungan pendidikan biasa dipanggil Pak Ahmad ataukah lain dengan Pak Madilis. Name is Ahmad Madilis SPD. He is usually called as Mr. Ahmad or Mr. Madilis. The first question is, can you tell me a little information about your career path and what made you come to your current role? Sekarang masuk ke pertanyaan pertama. Di sini, dapatkah Bapak memberitahu saya sedikit tentang jalur karir Bapak dan apa sih yang membawa Pak Ahmad ini sampai ke peran Pak Ahmad saat ini? Selama saya masuk ke perguruan tinggi di Maluku adalah perguruan tinggi Universitas Patimura di Ambon dan masuk pada salah satu fakultas yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan selama saya jalankan kuliah selama kurang lebih 6 tahun, itu pun dengan sukses saya mencapai gelar sarjana dengan diberi gelar SPDI. Jadi sesuai dengan apa yang ada pada punggung saya, ada pada diri saya. Itu saya karena sudah mencapai pada gelar yang bersangkutan, maka benar-benar saya harus mencari suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan tes sampai pada beberapa kali, hingga saya bersyukur bahwa memang sudah mencapai pada target yang saya inginkan. Itulah maksud dari apa yang saya setelah selesai dan langsung melaksanakan tes, mengikuti tes dan sampai sekarang saya sudah berdiri di depan kelas mulai dari tahun 2000 sampai pada saat ini.
Wow, it's very motivating for me in particular, and maybe for young people out there, regarding the hard work of Mr. Ahmad in pursuing his career to the point where he is now. It's not easy to be in Mr. Ahmad's position, which now requires a very long struggle too. Wow, sangat memotivasi sekali untuk saya khususnya dan mungkin untuk anak muda di luar sana terkait kerja keras seorang Pak Ahmad dalam mengejar karir beliau hingga menuju gemilang sekarang. Tidak gampang ya untuk bisa berada di posisi Pak Ahmad yang sekarang, butuh perjuangan yang sangat panjang juga. Oke, sekarang Pak Ahmad sudah menetap untuk menjadi seorang pendidik di salah satu sekolah menengah atas. Ini data yang saya ambil sebelumnya di akun resmi salah satu sekolah di Maluku Tenggara, yaitu Bapak Ahmad sekarang benar mengemban salah satu tugas menjadi seorang pendidik di sekolah menengah atas di daerah Bapak sekarang. Di lembaga yang saya laksanakan tugas yaitu di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara yang saat ini dari awalnya yang diberi nama SMA Negeri 2 dan sekarang sudah diganti dengan adanya SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Okay, now Mr. Ahmad has to become an educator at a high school in his area. This is the data I previously took and on the official account of one of the schools in Southeast Maluku. Namely, Mr. Ahmad now has the task of being an educator at SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, which was originally the name of this school, SMA Negeri 2 Kei Kecil. Kalau menjadi seorang pengajar selama ini, waktu kerja Bapak tuh dalam sehari berapa jam mengajar gitu, Pak? Well, while being a teacher, how many hours do you teach in a day? Oke, dalam pengaturan jadwal untuk jam tatap muka di sekolah saya, itu biasanya diatur satu hari 7 jam dan juga sampai 8 jam dalam 2 kali tatap muka. Baik. Berarti dalam sehari bisa terhitung 7 sampai 8 jam mengajar. Setting the schedule in the face-to-face method at the school he now teach, he is scheduled for 7 to 8 hours in one day in to face-to-face meetings. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak menikmati atau enjoy dengan pekerjaan Bapak sekarang, apalagi untuk menjadi seorang pengajar yang berkompeten tentunya dibutuhin juga tuh skill-skill yang wajib dimiliki seperti menyusun rencana pengembangan pembelajaran atau silabus dan media ajar. Itu kan perlu disiapkan dengan matang. Gimana tuh, Pak? The next question is, do you enjoy of your work now? Moreover, to be a competent teacher, you also need skills that must be possessed, such as a learning development plan or the syllabus and teaching media that need to be prepared carefully. How do you do it? What's your opinion about it? Sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa kita harus bersyukur. Saya harus bersyukur bahwa kalau mau dikatakan enjoy dan tidak ini, yang itulah namanya tanggung jawab. Sehingga dengan adanya apa yang sudah diatur dalam kurikulum, maka kita harus jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hingga dengan adanya dalam penyusunan rancangan yang membuat rencana pembelajaran, ya RPP, silabus, itu pun sampai pada bentuk pengayaan remedial apapun kita harus siapkan. Dengan kita punya berbagai aturan-aturan yang berlaku di sekolah itu, yaitu sampai pada berupa jurnal yang ada pada kita masing-masing, sehingga mengetahui perkembangan anak itu dari hari ke hari, sehingga dengan adanya perkembangan ini kita bisa tahu bahwa anak itu dia punya kemampuannya sampai di mana, kompetensinya sampai di mana, itu kita tahu jelas. Itulah maksud dari semua perencanaan. He is always grateful for what he has got. So if he says he enjoys it or not, he can't deny it because it is
his responsibility, and he always follows what has been regulated in the curriculum, and he always does everything according to the rules that have been applied, so that in preparing the learning development plan, he must prepare the syllabus to the remedial one, so that it goes to the journal level related to the performance of each teacher and student, so that he can also know about the development of student from day to day. During your reset as a teacher, have you ever held a certain position in school? Selama menjadi seorang guru selama bertahun-tahun, Bapak pernah menduduki jabatan tertentu di sekolah, Pak? Oke, yang kalau sampai pada tingkat menduduki salah satu jabatan, saya ini selama kurang lebih 10 tahun. Itu setelah masa kerjanya itu ditunjuk beberapa kali sebagai wakasek, hanya khusus di bagian kesiswaan. Sehingga kurang lebih 4 tahun saya jalankan tugas sebagai wakasek kesiswaan. Nantinya setelah tahun ke-5 itu saya ditunjuk sebagai wakasek kurikulum bagian pengembangan mutu di lembaga bersangkutan. For approximately 10 years he was a teacher, and he was appointed deputy principal, namely in the field of student affairs, and for approximately 4 years he held that position. In the following year he was also appointed to become deputy principal again in the curriculum of the quality development section. The next question, now on the contrary, is there a part that you don't really enjoy or enjoy about your work? Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi pertanyaan tentang Bapak enjoy dengan pekerjaan Bapak. Nah, sekarang sebaliknya nih, Pak. Apakah ada bagian yang tidak terlalu Bapak nikmati atau enjoy terhadap pekerjaan Bapak? Oke, yang kalau mau bilang pekerjaan yang saya menikmati, ya kita bersyukur karena selama ini kita jalan sesuai dengan tanggung jawab kita, maka harapan kita adalah kita laksanakan tugas dan harus diberikan jaminan yang baik dan berikan kesejahteraan yang baik kepada kita, sehingga selama ini kita jalan. Itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai ASN. He always enjoy his job because according to him it is his responsibility that he must carry out well, apart from the guarantees and works that are not so good. Pertanyaan selanjutnya, metode apa sih yang Bapak gunakan selama mengajar? Next question is, what method do you use while teaching at school? Oke, seperti tadi yang sudah sampaikan, kalau dibuat dalam bentuk model pembelajaran itu ada hanya menggunakan itu hanya 2 cara, ya, selain metode ceramah juga mempergunakan metode diskusi. Berarti ada 2 metode yang Bapak gunakan, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. In the learning model that he has created, he used 2 methods, namely the lecture and discussions method. Questions, after knowing that you will continue your career path as a civil servant, the first thing you hope for regarding your job. Pertanyaan selanjutnya, setelah mengetahui akan melanjutkan karir sebagai seorang pegawai negeri sipil, apa hal pertama yang Bapak harapkan terkait pekerjaan Bapak? Kalau mau bilang jadi harapan, itu kalau kita mau bicara harapan ke depan, itulah apa yang saya lakukan ini menjadi contoh, jadi teladan bagi orang lain, sehingga kita tidak perlu menyampaikan bahwa bosan-bosan dalam hal melaksanakan itu. Benar-benar kalau sebagai ASN benar-benar tanggung jawab dalam melaksanakan. Jadi itulah jadi harapan. Jangan Anda berpikir bahwa nantinya kalau kita karena sudah sekian tahun melaksanakan tugas lalu kita waktu
dengan adanya tindakan-tindakan tertentu. Jadi saya yang untuk regenerasi yang generasi berikutnya itu harus benar-benar melakukan itu kalau menjadi seorang pendidik. Selain di luar dari pendidik, tapi kalau benar-benar jadi seorang pendidik harus benar-benar melakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan bangsa dan negara. What he hopes for in the future is related to his work as a teacher for 23 years and always puts responsibility first. Hopefully, teachers and prospective teachers will always be exemplary in carrying out their duties. It's a very interesting interview for me today. This is the reason I chose Mr. Ahmad to be someone I admire related to his work, which made me interested in making him my research person. It was a very long career journey, starting from being an honorary teacher. So he convinced himself to register as a civil servant at the time. Uh, so he was declared graduate as a civil servant and served as a teacher at one of the high school in his area and has already started a career as a civil servant teacher for 23 years.